Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita kembali menikmati anugerah-Nya di hari baru ini. Sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita bersama mempersiapkan diri dan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan, yang itulah akan menjadi penuntun bagi kita sepanjang hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita dari Injil Lukas pasal 12 ayat 41 sampai 48. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh menikmati hari ini, hari karunia Tuhan. Sebelum melakukan segala aktivitas kami, firman-Mu akan kami dengarkan dan renungkan. Kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami mampu menjadi pelaku firman. Mohon ampun atas segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 41 sampai 48, firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Petrus, "Tuhan, kepada kamikah Engkau tujukan perumpamaan itu, atau kepada semua orang juga?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan mereka jatah makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Namun, apabila hamba itu berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Namun, hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendatangkan pukulan akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut dari dirinya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Amin. Lakukan yang terbaik. Demikian tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara dipilih menjadi pengurus atau pemimpin suatu kelompok atau pada suatu organisasi? Nah, bagaimana perasaan saudara? Mungkin merasa bangga, bersyukur, ataupun tertantang. Mungkin juga ada yang kalau terpilih malahan menjadi khawatir karena merasa tidak mampu, bertanya-tanya karena merasa tidak layak. Ketika Yesus selesai menyampaikan perumpamaan yang mengandung pengingatan tentang kewaspadaan, Petrus bermaksud mengklarifikasi siapakah yang dimaksud dalam perumpamaan itu. Yesus menanggapi pertanyaan Petrus dengan memberi perumpamaan lain yang bermaksud menegaskan kembali hal kewaspadaan dan menambahkan pesan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh murid-muridnya sebagai pengurus rumah. Pengikut Yesus diberi peran sebagai hamba yang memimpin atau mengurus semua hamba Tuhan, sebagai yang dipilih untuk mengurus sesama pengikut Tuhan. Mereka seharusnya menghormati Dia yang memberi kepercayaan untuk mengurus rumah. Penghormatan kepada Dia yang memilih atau memberi tugas merupakan bagian terpenting dalam tugas kepemimpinan atau kepengurusan itu. Kemampuan, pengetahuan, keterampilan, hikmat dan wibawa
telah diberikan supaya tugas kepengurusan bisa dilakukan sebaik mungkin. Bila tugas itu dilakukan dengan baik, Dia akan memberi kepercayaan yang lebih besar. Sebaliknya, bila penugasan itu tidak dilaksanakan, malah sebaliknya menyakiti mereka yang seharusnya diurus, pemimpin akan menerima ganjarannya atau pukulan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ada di antara kita yang sedang menjadi pemimpin atau pengurus pada suatu kelompok, organisasi, atau lembaga apapun itu. Terimalah itu sebagai penugasan dari Tuhan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk mengembangkan karir semata, melainkan sebagai penghormatan dan pertanggungjawaban kepada Dia, Tuhan yang telah memilih saudara. Ketika kamu telah menerima begitu banyak, bahkan melimpah, apakah yang akan kamu lakukan sebagai balasannya? Jika kamu diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus sesuatu yang penting, apalagi manusia, bagaimanakah kamu menanggapinya? Ingat, Tuhan menuntut banyak kepada yang sudah diberi banyak. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini kami menyaksikan dan terus melihat bahwa ada banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan. Namun, di dalam itu semua kami pun menyadari keterbatasan kami. Kadang kami tidak mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh, sehingga ada banyak yang kurang, ada banyak hal yang masih jauh dari kata sempurna untuk kami kerjakan. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami. Kami mampu melakukan yang terbaik dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam kerja dan tanggung jawab kami, dalam pendidikan anak-anak cucu kami, Tuhan yang akan menolong agar semuanya itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Di dalam semua kesempatan di mana kami harus berelasi dengan orang lain, kami akan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami dengan tubuh yang sehat dan kuat sepanjang hari ini. Kami mohon ya Bapa, biarlah di dalam setiap apapun yang kami kerjakan, kami terus bersyukur bahwa kami mampu melakukannya karena Tuhanlah yang menolong kami. Tuhan melawat dan memberkati, memberi kesehatan bagi mereka yang sedang bergumul dalam keadaan sakit. Pulihkanlah ya Tuhan kondisi mereka, dan biarlah anugerah-Mu akan terus nyata di dalam setiap keberadaan hidup, setiap orang yang merindukan kesembuhan. Bagi mereka, orang tua kami yang lanjut usia, tetaplah lawat mereka, tetap dampingi mereka dalam hidup hari tua mereka, mencukupkan segala hal yang mereka butuhkan, sehingga di dalam itu semua kami menyaksikan betapa Tuhan baik dan tak pernah meninggalkan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni segala dosa kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, mari terus berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dalam hidup yang Tuhan karuniakan bagi kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.